Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA, SMK sederajat. Oke, soal nomor 31. Garut Kompas.com, Rohimah 29 tahun, asisten rumah tangga ART asal Garut yang disiksa dan disekap majikannya sudah pulang ke rumah orang tuanya di Garut. Di rumah orang tuanya, Rohimah menceritakan awal mula ia bekerja ART, asisten rumah tangga, hingga detik-detik penganiayaan yang dialaminya. Juni 2022, Rohimah berangkat ke Bandung Barat melalui penyalur tenaga kerja lokal yang ia kenal di Garut. Pada awal kerja majikannya baik. Kisah pilu Rohimah ART yang disiksa majikannya selama 3 bulan hingga gaji sering dipotong tidak sesuai dengan perjanjian awal, lalu kerap tidur di luar saat hujan. Awal bekerja biasa saja, majikan baik, tidak berbuat kasar. Saya berangkat ke Bandung bulan Juni, ujarnya dikutip dari tribunjabar.id, Rabu pada tanggal 2 bulan 11 tahun 2022. Berdasarkan kasus yang dialami oleh Rohimah tersebut merupakan pelanggaran terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat berapa? A ayat 1, B ayat 2, C ayat 3, D ayat 4, E ayat 5. Jawaban yang paling tepat adalah berada di ayat 2 ya, dimana bunyinya ayat 2 itu adalah setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan pekerjaan. Sementara di sini adalah terdapat pelanggaran terhadap pasal tersebut ya, pasal 28D ayat 2. Soal berikutnya nomor 32. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat A ayat 1, B ayat 2, C ayat 3, D ayat 4, E ayat 5. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 32 adalah jawabannya adalah ayat keempat. Jawabannya adalah yang D. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 33. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari hati nurani manusia, dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek, terkadang norma penyesuaian perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid atau kaku, tetapi terkadang sangat fleksibel. Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggaraan negara, dan sebagai anggota masyarakat kita mendasarkan kepada aturan main bersama yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian. Terkadang tertulis dan terkadang sekedar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat. Aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti pergaulan antara pria dan wanita disebut juga dengan norma. A. Norma agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan di hukum, E. Norma kebudayaan. Jawabannya di sini adalah yang berkaitan dengan hati nurani ya. Berkaitan dengan hati nurani itu jelas jawabannya adalah norma kesusilaan. Kalau norma agama ini adalah yang berkaitan antara manusia dengan Tuhannya, itu ya. Sementara ditanyakan di sini adalah berdasarkan hati nuraninya, bersumber dari hati nurani. Jawabannya adalah yang B, norma kesusilaan. Nomor 34. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran reward dan hukuman punishment, demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapatkan hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat dan menunaikan norma dengan baik, maka seorang akan mendapatkan ganjaran setidaknya berupa pujian, hadiah dari hukuman dalam norma, terkadang berupa pemberian dan saksi sosial atau kultur, bukan pemberian material ataupun hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma, atau gunjingan bahkan dijauhi.
Karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma, norma diperlukan agar supaya kecuali titik-titik. A. Interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, tolong-menolong, dan menyayangi. B. Norma merupakan kesepakatan sosial. C. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, hubungan sosial, ataupun kesusilaan maupun hukum formal. D. Saling menghormati, saling memberi dalam aturan main dalam norma terkadang rigid atau kaku tetapi terkadang fleksibel. E. Membuat hubungan manusia semakin kacau dalam hal apapun bidangnya. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah kecualinya itu di sini membuat hubungan manusia semakin kacau dalam hal apapun bidangnya. Soal berikutnya nomor 35. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berarti titik-titik. A. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan urutan tertinggi dibandingkan Pancasila. E. Saling berkaitan antara pembukaan dengan Pancasila. E. Pancasila bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang paling tepat adalah makna dari alinea keempat itu adalah berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Soal berikutnya nomor 36. Di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat erat. 5 sila Pancasila terpatri rapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu pula, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara material menunjukkan pada materi pokok atau isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kecuali titik-titik. A. Pokok pikiran pertama yakni membentuk negara persatuan dan yang mencerminkan sila ketiga. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran mengenai paham negara kesatuan, artinya negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia serta mencakupi segala paham, golongan, dan perseorangan. B. Pokok pikiran kedua yakni membentuk negara berkeadilan sosial mencerminkan sila kelima. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang C. Pokok pikiran ketiga yakni membentuk negara berkedaulatan rakyat mencerminkan sila keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang terbentuk harus dilandaskan pada kedaulatan rakyat serta berdasarkan pada musyawaratan perwakilan. Yang D. Pokok pikiran keempat yakni membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang E. Pokok pikiran keempat yakni membentuk negara kesatuan yang beradab yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah kecualinya itu adalah yang E, itu pokok pikiran keempat yakni membentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama dan kedua pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal berikutnya nomor 37.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jika ditelusuri lebih lanjut, kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih, hubungan antara dua orang apalagi dalam sebuah perjalanan bersama. Tentu memerlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil, yakni keluarga. Antara orang tua dan anak bisa dibangun kesepakatan bersama agar keluarga menjadi lebih asyik, lebih dinamis, dan saling mendukung. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Makna integrasi sosial adalah integrasi sosial merupakan suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan, menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan berbagai suatu kesatuan bangsa. B. Integrasi nasional adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa akan menyebabkan perpecahan. C. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk menguatkan integrasi sosial. D. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Yang E. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupakan tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang A. Bahwasanya integrasi sosial itu merupakan suatu hal untuk mempersatukan segala perbedaan. Berbeda dengan disintegrasi. Kalau disintegrasi itu adalah kebalikan dari integrasi sosial. Soal berikutnya nomor 38. Antara Pancasila Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula kesepakatan bersama tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat A. Hubungan kemasyarakatan menjadi sangat harmonis dan memungkinkan terjadinya konflik sosial. B. Hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadinya konflik sosial. Yang C. Semua memerlukan komitmen untuk dilakukan atau ditaati. Yang D. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang E. Sangat mematuhi aturan bersama dalam interaksi sosial. Jawaban yang paling tepat adalah kesepakatan bersama ini mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial karena akan membuat, jawabannya adalah membuat hubungan kemasyarakatan menjadi lebih tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial. Ini kan ditanyakan di sini adalah demikian pula kesepakatan bersama tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan memuat, jawabannya adalah hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan kemungkinan menjadi konflik sosial. Jadi di sini kan kesepakatan bersamanya itu tidak dilakukan atau tidak diindahkan di sini atau tidak dilaksanakan secara bersama dalam interaksi sosial, maka akan memuat hubungan kemasyarakatnya itu tidak menjadi harmonis dan bahkan terjadi konflik sosial. Soal berikutnya nomor 39. Saat ini kita memiliki Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan ataupun penetapan. Pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tulisan melalui rapat dengar pendapat umum, RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya, atau diskusi. Mengapa undang-undang dianggap penting? A. Jawabannya A. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan atau yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak
dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang B, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara metode yang tidak pasti, baku, dan standar semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Yang C, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, tidak baku, dan standar mengingat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Yang D, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara metode yang pasti, baku, dan tidak berdasarkan standar, mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Yang E, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara tidak terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasannya mengapa undang-undang itu dipandang penting, yaitu karena untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang NRI. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 40. Jenis peraturan perundang-undangan, peraturan daerah atau perda, kabupaten atau kota, materi muatan yang diatur sama dengan perda provinsi, perda kabupaten atau kota yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baru menetapkan atau mengesahkan peraturan perundang-undangan daerah perda, yaitu A. Rancangan perda kabupaten atau kota yang telah disetujui oleh DPRD kabupaten atau kota, bupati wali kota disampaikan ke pimpinan atau oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wakil bupati untuk ditetapkan menjadi perda kabupaten atau kota. B. Rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi perda provinsi. Yang D. Ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang D. Ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu yang paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Perpu adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang A, ya. Karena di sini adalah yang berwenang menetapkan atau mengesahkan peraturan perundang-undangan daerah di sini adalah perda kabupaten atau kota, ya, penyelenggaraan otonomi daerah, terus berbantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut ada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Yang berwenangnya itu adalah rancangan perda kabupaten atau kota yang telah ini adalah lingkupnya adalah di lingkup kabupaten, perda kabupaten atau kota. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.